Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nur Cahyani dan kalian dapat memanggil saya dengan sebutan Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umaira, absen 30 dari kelas 10 IPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Fadila Putri dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 18. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Annelida. Apa sih Annelida itu? Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau ruas-ruas. Atau kita biasa menyebutnya cacing gelang. Annelida berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernafas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm sampai 3 meter. Nah, sekarang saya akan membahas tentang ciri-ciri dari Annelida. Nah, yang pertama adalah memiliki tubuh yang bersegmen. Nah, maksudnya itu tubuhnya itu berruas-ruas, mirip dengan cincin dan juga memiliki otot. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bersifat tripoblastik selomata, simetris bilateral dan juga metameri. Nah, maksud dari tripoblastik selomata tadi yaitu sudah memiliki rongga tubuh yang sejati. Lalu simetri bilateral itu organnya itu memiliki dua sisi. Lalu metameri itu artinya memiliki, kan Annelida kan memiliki segmen ya. Jadi setiap segmennya itu memiliki organ tubuh yang sama. Nah, ciri-ciri yang ketiga sudah memiliki pencernaan yang sempurna, yaitu memiliki mulut, kerongkongan, perut, usus, tembolok, dan juga anus. Ciri-ciri yang keempat yaitu tubuh dilapisi dengan kutikula yang tipis dan juga yang lembab. Nah, ciri-ciri yang kelima, sistem pernapasan melalui permukaan kulit dan berlangsung secara difusi. Nah, ciri-ciri yang keenam yaitu sistem saraf berupa ganglion otak dan tali syaraf yang tersusun dari tangga tali. Yang ketujuh adalah sistem peredaran darah Annelida ialah tertutup dan tersusun dari pembuluh darah yang memiliki hemoglobin. Dan ciri-ciri yang kedelapan adalah sistem ekskresinya berupa nefridia atau nefrostom. Ciri-ciri yang kesembilan adalah sistem kelamin Annelida itu bersifat hermafrodit. Jadi reproduksi secara generatif itu dengan cara konjugasi dan secara vegetatif itu dengan fragmentasi atau generasi. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu habitatnya di air tawar, air laut, dan juga di darat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ pada Annelida. Annelida memiliki 5 sistem organ. Yang pertama, sistem peredaran darah. Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup dan pembuluh darahnya memiliki hemoglobin sehingga darah yang dihasilkan berwarna merah. Fungsi pembuluh darah tersebut adalah untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh Annelida. Nah, sebagian besar Annelida
memiliki sejumlah pembuluh darah kecil di bagian kulitnya. Yang kedua, sistem pernafasan. Sistem pernafasan Annelida berlangsung di seluruh permukaan kulitnya. Tetapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa ada beberapa spesies yang sistem pernafasannya melalui insang. Yang ketiga, sistem pencernaan. Annelida memiliki sistem pencernaan yang lengkap yang terdiri dari mulut, faring, eksofagus, usus, dan anus. 4. Sistem ekskresi. Annelida memiliki sistem ekskresi berupa nefrida atau organ ekskresi yang merupakan saluran, nefrostom atau organ ekskresi yang berbentuk corong bersilia di dalam tubuh, dan nefrotom atau organ yang berbentuk pori di dalam tubuhnya yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuhnya. Dan yang kelima adalah sistem reproduksi. Annelida memiliki dua cara dalam sistem reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Annelida bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pembelahan diri lalu dilanjutkan dengan regenerasi. Namun, sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual. Meskipun Annelida hermafrodit atau satu Annelida memiliki dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina, tetapi tetap saja satu Annelida akan melakukan perkawinan silang dengan cara saling menukarkan spermanya untuk dibuahi pasangannya. Selanjutnya kita akan membahas cara hidup dan habitat Annelida. Sebagian besar Annelida hidup dengan bebas, dan ada sebagian yang parasit dengan menempel pada vertebrata termasuk manusia. Habitat Annelida pada umumnya berada di dasar laut dan perairan tawar. Dan ada juga yang sebagian hidup di tanah atau tempat-tempat yang lembab. Annelida hidup di berbagai tempat dengan membuat liang sendiri. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi dari Annelida. Nah, Annelida ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah Polychaeta, yang kedua adalah Oligochaeta, dan yang ketiga adalah Hirudinea. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Polychaeta dulu. Nah, Polychaeta ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu poly dan juga chaeta. Nah, poly ini artinya adalah banyak dan chaeta itu artinya rambut. Nah, sehingga Polychaeta merupakan kelas dengan rambut paling banyak yang terdapat di filum Annelida. Nah, Polychaeta ini memiliki bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan juga sensor palpus. Nah, Polychaeta ini habitatnya itu di air. Dan Polychaeta itu memiliki tubuh bersegmen yang strukturnya itu mirip daging dan bentuknya itu mirip dayung yang disebut dengan parapodia. Nah, parapodia ini berfungsi sebagai alat gerak. Parapodia ini terdiri dari parapodium, dan di setiap parapodium itu terdapat rambut halus yang sifatnya itu kaku yang disebut dengan seta. Rambut ini dilapisi kutikula sehingga licin. Nah, ukuran tubuh dari Polychaeta itu sekitar 5-10 cm. Nah, Polychaeta ini memiliki warna yang beragam. Misalnya ada yang berwarna merah,
merah muda, hijau, atau warna campuran. Polychaeta ini memiliki sistem peredaran darah yang tertutup dan memiliki sistem syaraf tangga tali. Nah, terus Polychaeta ini bereproduksi secara kawin. Pembuahannya itu terjadi di luar tubuh. Nah, setelah pembuahan, telur akan menetas dan menjadi larva. Nah, larva tersebut akan tumbuh dan menjadi cacing dewasa. Nah, pada parapodia itu kaya akan pembuluh darah, sehingga parapodia itu juga difungsikan sebagai insang. Nah, sekarang ciri-ciri dari Polychaeta. Yang pertama adalah beranak banyak. Yang kedua itu hidup di laut dan dapat dibedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Yang ketiga itu tubuhnya itu memiliki panjang sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm. Terus memiliki parapodia sebagai alat gerak. Tubuhnya itu dapat dibedakan menjadi prostomium kepala dan peristomium segmen pertama. Nah, sekarang apa sih jenis-jenisnya dari Polychaeta itu? Yang pertama adalah cacing wawu, yang kedua itu cacing palulu, yang ketiga itu cacing air laut, dan yang terakhir adalah Arenicula sp. Nah, yang kedua adalah Oligochaeta. Nah, kata Oligochaeta ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oligo itu artinya sedikit dan chaeta itu artinya rambut. Nah, sehingga Oligochaeta ini adalah kelas di filum Annelida yang memiliki sedikit rambut. Nah, habitat dari Oligochaeta ini ada yang di tanah, tempat lembab, dan ada juga yang di air. Nah, uniknya Oligochaeta ini kan memiliki sedikit rambut dan tidak memiliki parapodia. Nah, sehingga kepalanya itu kecil, tidak memiliki alat peraba, dan tidak memiliki bintik mata. Nah, pada lapisan kulit terdapat saraf yang difungsikan sebagai atau untuk menerima rangsangan. Oligochaeta ini bersifat hermafrodit dengan berkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan dan vegetatifnya itu dengan cara regenerasi. Pada ruas 9-11 itu terdapat reseptakulum seminis yang berfungsi sebagai penampung sel-sel spermatozoa. Nah, Oligochaeta ini hidup sebagai saprozoid dan perampasannya itu dilakukan di seluruh permukaan tubuhnya secara difusi. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-cirinya dari Oligochaeta. Yang pertama yang pasti memiliki sedikit rambut, yang kedua tidak memiliki parapodia, terus yang ketiga itu mempunyai kepala yang kecil tanpa memiliki alat peraba atau tentakel dan mata. Hidupnya itu di air tawar dan darat, bersifat hermafrodit, terus mempunyai seta pada tubuhnya yang bersegmen, terus mengalami penebalan antara segmen ke-32 sampai ke-37 yang disebut dengan vertex. Nah, sekarang jenis-jenis dari Oligochaeta. Yang pertama ada cacing tanah Sumatera, cacing air tawar atau sutra, cacing tanah, dan juga cacing hutan. Nah, yang ketiga yaitu Hirudenia. Hirudenia merupakan kelas dari filum Annelida yang tidak memiliki rambut atau seta dan tidak memiliki parapodia di tubuhnya. Tubuhnya itu bentuknya itu pipi. Nah, di ujung bagian depan sama ujung bagian belakangnya itu bentuknya itu sedikit runcing. Nah, di segmen awal dan segmen akhir tubuhnya itu terdapat alat penghisap yang berfungsi dalam bergerak dan juga menempel. Nah, gabungan dari alat penghisap dan kontraksi serta relaksasi otot adalah mekanisme pergerakan dari Hirudenia. Kebanyakan dari Hirudenia itu tuh hidup sebagai ektoparasit yang sering dijumpai di permukaan luar inangnya. Nah, ukuran dari Hirudenia ini beragam, mulai dari 1 sampai 30 cm. Nah, Hirudenia ini hidup di inangnya untuk menghisap darah dan menempel. Nah, kebanyakan dari Hirudenia ini membuat luka di tubuh inangnya untuk menghisap darahnya. Nah, dan sebagian yang lain itu ada yang mengekskresikan suatu enzim yang dapat melubangi kulit inangnya. Saat proses ini terjadi atau saat mengekspresikan suatu
zat pembeku darah kebanyakan tidak terasa saat gas ini tuh menempel di tubuh inangnya. Kenapa? Karena ia dapat menghasilkan zat anestesi yang dapat menghilangkan rasa sakit. Nah, jenis ini dikenal dengan lintah. Nah, ya, habitat dari Hirudenia ini ada yang hidup di air tawar, laut, dan juga ada yang di darat. Nah, sekarang adalah ciri-ciri dari Hirudenia. Yang pertama, tidak memiliki palapodia dan seta di segmen tubuhnya. Ukuran tubuhnya itu mulai dari 1 sampai 30 cm. Tubuhnya itu pipi dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Lalu hidupnya tuh di air tawar, darat, dan juga air laut. Dan yang terakhir adalah memiliki zat antikoagulasi. Nah, sekarang adalah jenis-jenis dari Hirudenia. Yang pertama ada pacet, yang kedua adalah lintah yang ada di Pulau Jawa, lalu lintah yang terdapat di India, dan ada lintah yang hidup di air tawar. Saya di sini akan menjelaskan tentang peranan Annelida dan cara reproduksi Annelida. Saya sekarang akan menjelaskan cara reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi Annelida yang secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Tapi sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual walaupun cacing tanah bersifat hermafrodit. Tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangannya. Annelida mempunyai beberapa peran yang bisa dimanfaatkan atau menguntungkan dan juga bisa merugikan bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Peranan Annelida yang menguntungkan atau bermanfaat, yaitu yang pertama, sebagai makanan manusia, karena cacing mempunyai sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makan seperti halnya daging sapi dan ayam. Yang kedua, yaitu sebagai bahan baku obat. Cacing tanah dipercaya bisa meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi, dan tipes. Yang ketiga, lintah. Dipakai untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. Dan sekarang peranan Annelida yang merugikan bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan penyakit cacing seperti cacing pita, cacing tanah, cacing hati, cacing perut, dan cacing kremi. Yang kedua, menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tamban, dan lintah. Nah, itu tadi peranan Annelida dan cara reproduksi Annelida, di mana peranan Annelida juga bisa menguntungkan atau bermanfaat dan juga bisa merugikan bagi kehidupan manusia. Dan cara reproduksi Annelida yang dengan secara aseksual dan seksual. Mulai dari 1 mm sampai 3 meter. Yang memiliki sedikit rambut. Nah, habitat dari bos. Sekarang saya akan menjelaskan cara reproduksi Annelida dengan